Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat saat mendengarkan video ini. Jadi, hari ini, di video ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip induksi matematika. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar melanjutkan yaitu tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Namun mungkin di video ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video ini kita akan membahas langsung dari textbook-nya. Ini textbook-nya judulnya Discrete Mathematics and its Applications, edisi ke-6, punya Kenneth H. Rosen. Ini silahkan kalau teman-teman pengen baca, silahkan bisa diakses bukunya. Nah, kita akan membahas tentang tadi prinsip inklusi dan eksklusi. Kalau tidak salah saya di halaman PDF-nya di halaman 525. Oke, jadi kalau di buku-buku biasanya selalu akan ada introduction sebelum masuk ke materinya dulu. Jadi kadang-kadang menjelaskan kenapa sih kita perlu belajar materi tersebut atau menjelaskan apa sih yang menjadi dasar gitu. Jadi introduction-nya seperti itu. Kalau di buku ini introduction-nya di sebuah kasus. Nah, sehingga nanti kasus itulah yang menghantarkan kita ke materinya. Oke, introduction-nya jadi langsung saja kita ini ya. Kita pahami, mungkin kita mix, kadang-kadang kita pakai bahasa bukunya, kadang-kadang kita translate aja. Nah, jadi di sini di kelas matematika discrete itu memuat 30 women, 30 perempuan, dan 50 sophomores. Atau sophomores itu seperti mahasiswa tingkat 2 atau yang mengulang mungkin ya bahasanya. Jadi ada 30 wanita dan 50 sophomores yang mengulang. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak mahasiswa yang mengulang, berapa banyak mahasiswa yang mengulang atau berapa banyak mahasiswa perempuannya? Bisa nggak kita jawab apakah benar? Oh, yang perempuan ada 30, yang mengulang pasti 50. Kan belum tentu ya. Belum 50 yang mengulang ini kan belum tentu semuanya laki-laki. Jadi tadi kalau misalnya kita punya di sini 30, ini 30 yang cewek misalnya. Terus 50 ngulang. Nah, yang 50 ngulang ini kan bisa jadi cewek, bisa jadi cowok juga. Jadi apakah ceweknya pure 30 ini kan bisa jadi nambah dari sini. Nah, jadi bisa nggak kita jawab pertanyaan ini? Belum bisa kita jawab dengan tepat berapa jumlah ceweknya, berapa jumlah yang mengulang, hanya dengan informasi seperti ini, hanya dengan 2 informasi seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah yang ngulang ini jenis kelaminnya apa saja. Jadi kita perlu tahu cewek dan cowok. Kalau misalnya yang dari yang sophomores tadi ini ada yang ceweknya, berarti kan yang informasi pertama 30 cewek nih. Informasi kedua, ternyata yang mengulang ada yang cewek juga. Artinya dia ngulang dan dia cewek juga memuat informasi pertama. Artinya apa istilahnya adalah intersection, berarti irisannya kan ya. Jadi yang ngulang itu ternyata cewek juga yang termuat di informasi pertama. Nah, teknik untuk menyelesaikan permasalahan ini nanti namanya adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Nanti kita mulai dulu dari yang 2 himpunan. Kita coba dari gabungan 2 himpunan berhingga, nanti baru kita perluas lagi untuk 3 dan seterusnya generalisasi untuk n finite set. Seperti itu. Jadi sebenarnya soal-soal seperti ini mungkin sudah pernah kalian temui waktu sekolah dulu. Misalnya, 30 orang mengambil kelas bahasa Indonesia, 20 orang mengambil kelas bahasa Inggris.
berapa 20 orang mengambil kelas piano misalnya ekstrakurikuler piano, berapa orang yang mengambil benar-benar mengambil ekstrakurikuler piano gitu kan ya. Nah, ini kalau di perkuliahan kita perdalam lagi. Mungkin tidak cukup dengan 2 himpunan berhingga, tapi bisa infinite set nantinya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini prinsip inklusi dan eksklusinya. Jadi, berapa banyak anggota dari gabungan 2 himpunan? Nah, di sini dibilang, oh di section 2.2, berarti di bab sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa banyaknya anggota himpunan dari dua himpunan A dan B itu adalah jumlahan dari masing-masing anggota di himpunannya dikurangi dengan irisannya. Nah, mungkin kalau kalian di sekolah dulu ada yang namanya diagram Venn ya. Kalau diagram Venn berarti misalnya di sini A, di sini B. Kadang-kadang pertanyaannya bisa, oh berapa, yang ini berapa, atau gabungannya berapa. Nah, begitu juga di sini. Jadi A gabung B itu adalah jumlahan dari 2 himpunan. A dan B ini adalah anggota di sini ditambahkan yang ini dikurangi yang ini. Karena kan ini termuat di A, termuat di B. Jadi kehitung 2 kali kalau tidak kita kurangi. Makanya kita perlu kurangi. Nah, di sini ada contoh nih. Nah, jadi di sini ada contoh yang pertama. Katanya, in a discrete mathematics class, every student is a major in computer science or mathematics. Jadi, di kelas matematika discrete itu, setiap siswa itu ada yang jurusan computer science atau matematik atau kedua-duanya. Jadi kalian harus sudah punya gambaran. Ketika membaca suatu soal harus punya gambaran. Dari kalimat pertama kalian harus sudah bisa transfer, menerjemahkan dari yang cerita, dari yang soal cerita seperti ini, kalau di sekolah namanya soal cerita, ke bahasa matematikanya. Bahasa matematikanya. Nah, jadi di sini dikatakan, in a discrete mathematics class, every student is a major in computer science or mathematics, or both. Jadi bisa kedua-duanya juga. Nah, ini juga suatu kata kunci. Kemudian, the number of students having computer science as a major is 25. Jadi banyaknya siswa yang mengambil computer science sebagai jurusannya itu 25. Kemudian yang mathematics as a major-nya itu 13. Dan both computer science and mathematics, berarti kedua-duanya ya. Kalau both computer science and mathematics, ya 8. Nah, how many students are in the class? Jadi berapa? Apakah studennya itu ada 25 ditambah 13 ditambah 8? Tentu tidak ya. Kenapa? Sebenarnya dari soal kalian sudah tahu. Di sini sudah jelas nih, the number of students majoring in both computer science and mathematics. Jadi ternyata ada 8 orang yang ngambil di sini juga, ngambil juga di 13. Nah, berarti kan tidak bisa kita jumlahkan semuanya. Kalau kita jumlahkan semua, itu namanya double. Dan tidak bisa juga kita jumlahkan hanya keduanya. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama tadi ingat poinnya adalah matematika itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan suatu permasalahan ke dalam bahasa matematika untuk kita selesaikan. Dalam hal lain juga ya, in other ways juga kalian harus bisa dalam permasalahan apapun. Misalkan nanti suatu saat ketika magang atau ketika bekerja, harus bisa menerjemahkan suatu permasalahan ke bahasa matematika supaya mudah diselesaikan. Nah, ini kita balik lagi ke soal. Jadi kita
ubah bentuknya. Jadi dari soal cerita tadi kita ubah bentuknya. Kita misalkan A ini adalah student yang kelas majoringnya di computer science. Itu A. Kemudian kalau yang B ini majoringnya di mathematics. Kalau yang A iris B itu berarti dua-duanya ya, both tadi mathematics and computer science. Nah, karena setiap student di kelas itu ada yang computer science atau mathematics atau kedua-duanya, maka dan yang ditanya adalah how many students are in the class, ada berapa banyak student yang di dalam kelas, maka yang dicari adalah A gabung B. Kardinalitas A gabung B ya namanya. Misalkan seperti ini. Itu bacanya kardinalitas A. Itu banyaknya anggota himpunan di A. Nah, berarti berdasarkan tadi yang sudah kita pelajari, A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi A iris B. Tadi kardinalitas A berapa? A itu tadi apa? A itu himpunan student yang ngambil majoringnya di computer science. Kalau B yang majoringnya di mathematics, kalau A iris B itu both computer science or mathematics. Jadi ya sudah, kita sudah tahu informasinya, tadi yang A 25, yang B 13, yang kedua-duanya 8. Jadi ada berapa total anggota di kelas? Siswanya ada 30. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu, sebentar, ini ya. Jadi ada 30 student in the class, nah ini computation-nya ada diilustrasikan di gambar 1. Nah ini tadi. Yang A tadi itu kan, misalnya yang A tadi adalah yang mengambil computer science. Ya sudah, kita warnai seperti ini ya. Kita warnai dulu yang A. Kemudian yang B majoringnya ke mathematics misalnya. Nah, berapa total siswanya? Kan nggak bisa langsung kita jumlahkan, main jumlahkan aja. Karena kita juga ada informasi di sini nih. Oh, ada informasi tambahan katanya. Oh, yang mengambil ini, kedua-duanya ini, ada 8. Jadi berapa? Apakah dijumlahkan semua? Enggak. Jadi yang ini tadi, yang ungu ini, kita tambahkan yang kuning. Jangan lupa karena ada double penjumlahan ya, karena yang ungu itu kan, kalau yang namanya yang ungu yang mana? Yang ungu ini semua lingkaran ini. Yang kuning yang mana? Yang kuning semua lingkaran ini. Berarti ada anggota yang di yang ungu yang juga dijumlahkan di saat menjumlahkan yang kuning kan. Makanya harus dikurangkan. Jadi dapatlah tadi jumlah anggota siswanya adalah 30. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua. Kita hapus dulu. Soal yang kedua adalah how many positive integer not exceeding 1000, 1000 ya, are divisible by 7 or 11. Jadi berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau 11. Jadi solusinya gimana? Sama. Cuma ini soalnya pendek ya, kan soal cerita panjang tadi. Jadi di sini ada 1000, ada 7, ada 11. Jadi yang pertama A kita misalkan dulu bilangan bulat yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7. Kemudian ini yang A, kemudian yang B yang tidak habis dibagi 11. Nah, maka A gabung B itu adalah banyaknya bilangan bulat yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau 11. Dan A iris B adalah yang kedua-duanya 1000 habis dibagi 7 dan 11. Jadi berbeda ya, kalau irisan itu mainnya N.
Kalau gabungan mainannya or. Nah, kemudian, jadi ternyata dari contoh nomor 2 di section sebelumnya 3.4 sudah diketahui bahwa bilangan bulat yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 itu ini namanya floor function ya. Tanda kurung seperti ini. Jadi misalkan contohnya saja ya, saya rasa kalian sudah pernah ketemu juga. Contoh misalnya di sini berapa ya? 10 bagi 3. Itu sama dengan 3. Kalau di sini misalnya kita, padahal kalau kenyataannya 10 bagi 3 itu adalah 3,33. Kemudian misalnya 15 dibagi 2. 15 bagi 2 adalah berapa? 7. Jadi pembulatan ke bawah ya. Jadi berapapun misalnya, misalkan nih 2,9 salah ya. 2,9 itu 2. 2,1 itu 2. Seperti itu ya. Silahkan kalian buka lagi lah catatannya. Atau dipelajari, cari sumbernya ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kalau 1000 bagi 7 itu seperti itu. Kemudian begitu juga untuk 1000 dibagi 11. Jadi kalau bilangan yang harus dibagi. Nah, kemudian kita lanjutkan karena 11 itu bilangan relatif prime atau prima relatif, maka bilangan bulat yang habis dibagi 7 dan 11 itu adalah habis dibagi 7 dikali 11. Apalagi Bu itu relatively prime. Nah, silahkan dipelajari ya bilangan prima. Seperti apa karakteristiknya, sifatnya. Nah, akibatnya ada 1000 dibagi 11 kali 7 yang habis dibagi 7 juga habis juga dibagi 11. Ya, sehingga di sini kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B. Kemudian 1000 bagi 7, ini floor bracket, bisa juga dibilang floor bracket, bisa juga dibilang floor function, bebas lah ya. Pokoknya floor aja, kalau atas ceiling nanti dia. Ceiling itu berarti misalkan 2,1 itu 3. Nah gitu ya. Kalau floor-nya 2,1 itu 2. Nah, oke kita lanjut lagi ya. Silahkan kalian pelajari ya kalau mau tahu lebih dalam. Nah, jadi 1000 bagi 7 itu 142, 1000 bagi 11 90, 1000 bagi 7 kali 11 itu 12. Sehingga hasilnya adalah 220. Ilustrasinya ada di bawah sini. Oke, jadi sama seperti tadi ya, ilustrasinya yang A ada 142, yang B 90, irisannya 12. Jadi kalau ditanya berapa gabungannya, berapa positive integer not exceeding 1000 are divisible by 7 or 11, itu ada 220. Seperti itu. Ini masih kecil ya, masih gampang ya. Mungkin karena sudah pernah dipelajari. Oke, kita lanjut lagi. Di contoh yang ketiga, ada contoh ketiga. Jadi suppose that ada 1807 freshmen at your school. Freshmen ini sama seperti kalian, mahasiswa baru. Karena masih fresh. Kemudian of this 453 itu computer science, 567 itu mathematics, dan 299-nya both computer science and mathematics. Jadi 453 ngambil computer science, 567 matematika, 299 kedua-duanya.
pertanyaannya, berapa banyak, how many are not taking a course either in computer science or in mathematics? Jadi terbalik ya pertanyaannya. Berapa banyak yang tidak mengambil computer science atau matematik? Nah, solusinya tadi langkahnya tetap sama. Kita misalkan dulu A sebagai yang ngambil computer science, B yang ngambil matematik, kemudian akibatnya A iris B, tadi bukan akibatnya ya, diketahui juga A iris B itu yang ngambil kedua-duanya 299. Nah, jadi banyaknya yang mengambil computer science atau matematik itu adalah A gabung B. A gabung B-nya itu 453 ditambah 567 dikurang 299, yaitu 721. Nah, ingat, pertanyaannya adalah how many are not taking, bukan how many are taking. Jadi are not taking. Jadi ketika membaca soal, perhatikan baik-baik, how many are not taking. Nah, sedangkan yang baru kita cari adalah the number of freshmen taking a course. Jadi baru yang mengambil, bukan yang not taking. Nah, makanya di sini dikatakan consequently, akibatnya ada 1.807, itu dari mana? Itu totalnya ya, mahasiswa barunya, dikurangi yang mengambil berarti. Jadi berapa orang yang nggak mengambil? Yang mengambil berapa? 721, berarti yang nggak mengambil ya sisanya. Jadi 1.807 dikurang 721 yang not taking a course in computer science or mathematics. Karena kan 1.807 ini tidak semuanya ini ya, bukan berarti semuanya itu ngambil computer science dan matematik gitu. Makanya yang ditanyakan adalah how many are not taking a course either in computer science or in mathematics. Jadi bervariasi ya soal-soalnya dari 3 soal tadi. Silakan dicerna dan mungkin nanti ke depannya akan banyak soal yang lebih bervariasi. Yang penting kuncinya adalah perbanyak latihan soal. Nah, tadi itu kita belajar untuk 2 himpunan. Sekarang kita mulai untuk mengembangkannya ke finite number of set. Jadi lebih dari 2 himpunan. Nah, formula yang akan kita kembangkan inilah yang namanya prinsip inklusi eksklusi. Nah, sebelum kita masuk ke N himpunan, kita coba dulu untuk 3 sets dulu. Ada himpunan A, B, dan C. Nah, oke, jadi pertama kardinalitas A ditambah kardinalitas B tambah kardinalitas C. Artinya itu memuat setiap elemen yang ada di 1 dari 3 himpunan itu sekali, kemudian dia termuat di 2 himpunan ada 2 kali, dan termuat di ketiga-tiganya 3 kali. Maksudnya apa? Bukan 3. Ya, maksudnya nih seperti yang di gambar 3 ya. Kenapa ada 1, 2, 3? Itulah dia ilustrasinya. Jadi untuk yang di himpunan A, ada yang benar-benar cuma 1 kali termuat, berarti yang ini ya. Pandang yang himpunan A dulu ya. Himpunan A saya lingkari merah. Yang termuat 1 kali tadi yang dimaksud adalah yang bagian sini. Oke. Kemudian yang 2, termuat 2 kali berarti di himpunan A dan himpunan lainnya. Misalkan saya misalkan termuat di himpunan A dan himpunan lainnya tadi himpunan B. Yang mana bagian A yang termuat di himpunan A dan B? Yang ini. Makanya di sini 2, berarti dia di sini. Dan ada juga yang termuat di 3-tiganya, 3 kali dia termuat. Di A dia termuat, di B termuat, dan di lainnya misalnya di C. Dia termuat juga. Yang mana dia? Yang mana? Yang ini berarti ya. Kenapa yang ini, Bu? Bukan yang ini. Ya, karena yang ini tidak termuat di B. Yang termuat 3 kali, yang ini. Nah, itu tadi maksudnya. Jadi, dia termuat 3 kali. Artinya kalau termuat 3 kali, ada 3 kali
penjumlahan dia ikut serta. Nah, akibatnya nanti jadi triple penjumlahan. Kalau tadi di 2 himpunan double penjumlahan, bisa di A juga ada, di B juga kehitung ya. Di A kehitung, B kehitung. Kalau ini dia di A kehitung, B kehitung, C kehitung lagi. Dan ada juga yang di A kehitung, B kehitung lagi. Nah, ini sekalian kita berimajinasi ya, kalian bayangkan. Nah, akibatnya gimana caranya supaya dia tidak terhitung semuanya? Nah, jadi untuk mengatasinya sekarang, coba kita hilangkan yang irisan tadi, yang 2 dulu. Jadi yang termuat 2 kali kita hilangkan. Caranya gimana ya? Kurangi dengan irisannya. Yang gambar B misalnya ya. Jadi kalau yang ini A iris B tadi yang mana? A iris B yang ini, yang biru ya. A iris B, jadi himpunan A tambah himpunan A tambah himpunan B tambah himpunan C misalnya ya. Sebenarnya kan semuanya nih. Saya warnai semuanya aja ya. Sebenarnya kan semuanya. Nah, sebenarnya kan semuanya. Kemudian katanya gimana caranya untuk menguranginya? Maka dikurangi A iris B. Berarti A iris B yang mana kita kurangi. Gimana kita mengurangi? Kita hapus aja kali ya. Ya, hapus semua dia. A kurang B kita kurangi. Kemudian A kurang C. A iris C. A iris C yang mana? Iris C yang ini. Nanti hilang gak dia nih. B iris C yang ini. Oke, kita kurangi. Tapi sebenarnya di sini masih ada ya. Salah. Di sini masih ada yang merah, masih ada yang pink, masih ada yang marun. Yang di sini sudah berkurang nih. Yang di sini sudah berkurang. Nah, gimana lagi caranya? Oh, ternyata kita perlu Oke, salah ya saya ya. Ini kan oke. Ada keliru ya, sebentar. Jadi kan tadi A iris B itu berarti dia semuanya. Kalau A iris B Oke, kita ulangi. Ada salah ya. Ini yang A tadi. Kemudian ini yang B. Kemudian ini yang C. Oke, kalau dia A iris B, berarti kan A iris B itu segini ya. Nih, kan A iris B. Berarti kita kurangi yang segini nih. Kemudian dikurangi A iris C. A iris C berarti yang mana? A iris C itu yang ini. B iris C yang ini. Berarti kebalik ya, yang bukan yang saya hapus yang dikurangi, tapi yang saya tebalkan ini yang dikurangi. Kita kurangi ini. Oke, hilang satu ya. Kita kurangi ini, hilang juga. Kita kurangi ini, hilang juga dia. Oke, tapi kan yang ini berapa kali ini kan juga hilang jadinya nih. Ada komponen yang A iris B iris C yang hilang. Nah, gimana caranya? Ya makanya kita tambahkan lagi. Karena dia sudah dikurangi tadi. Karena udah keambil dari sini, keambil dari si A iris B, keambil dari si A iris C di sini, keambil dari B iris C, makanya kita perlu tambahkan lagi dia ke sini karena habis dia keambil. Jadi harus ditambahkan lagi ininya. Jadi seperti itu kira-kira ilustrasinya.
silahkan diulangi lagi, dipelajari lagi, dipahami lagi, diilustrasikan gimana caranya supaya kalian bisa benar-benar paham gitu. Ilustrasinya tadi kita punya yang pertama kita tambahkan semua, tadi kata saya A tambah B tambah C. Tapi ingat, ada 2 kali, ada yang termuat di 2 himpunan, ada yang termuat di 3 himpunan. Sehingga kalau kita main jumlahkan saja nantinya jadi banyak jadinya, jadi melebihi yang seharusnya. Kemudian kalau misalnya cuma kita kurangi dengan irisan dari kedua himpunan, jadinya ada yang komponen yang hilang karena dia diambil-ambil semuanya. Padahal dia ada eksis, jadi harus ditambahkan lagi ya si irisan ketiganya. Gitu. Nah, sehingga caranya adalah gimana caranya tadi ya, jadi kardinalitas dari A gabung B gabung C itu adalah masing-masing himpunan kardinalitasnya dikurangi dengan kardinalitas irisan dari kedua himpunan tadi ditambah dengan kardinalitas dari irisan ketiganya. Contohnya di sini, a total of 1.232 students have taken a course in Spanish. Jadi ada 1.232 yang Spanish, kemudian 879 taken a course in French, kemudian 114 Russian. Jadi ada 1.232 Spanish, 879 French, dan 114 Russian. Selanjutnya ada 103 yang both Spanish and French, kemudian 23-nya yang both Spanish and Russian, kemudian 14-nya both French and Russian. Dan jika 2092 students at least taken at least one of Spanish, French, and Russian. Jadi jika 292 mengambil setidaknya salah satu dari Spanish, French, and Russian, how many students have taken a course in all 3 languages? Jadi berapa banyak siswa yang mengambil semua bahasa? Caranya gimana? Caranya langkah pertama tetap sama, kita misalkan terlebih dahulu. Jadi S-nya Spanish, F-nya French, R-nya Russian. Tadi diketahui kardinalitas S itu 1.232, F 89, R 114. Irisannya masing-masing seperti ini. Dan gabungannya adalah 2092 ya. Nah, when we insert these quantities into the equations, jadi kalau kita tambahkan nih, misalnya gabungan dari S, F, dan R, ini tadi kan sesuai rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Maka kita peroleh 2092 sama dengan seperti ini. Dan ditambah irisan dari SFR. Nah, sekarang ya sudah tinggal solve untuk yang SNR-nya adalah ternyata kita kalkulasikan dapatnya 7. Sehingga ada 7 students who have taken course in Spanish, French, and Russian. Nah, ilustrasinya di figure 4. Silahkan kalian pahami. Nah, selanjutnya, we will now state untuk yang n finite sets. Jadi ada n. Misalkan nih, A1, A2 sampai AN finite sets, maka gabungan dari kardinalitas dari gabungan himpunan A1 sampai AN itu adalah jumlahan dari kardinalitas AI untuk I-nya besar sama dengan 1, kecil sama dengan N, dikurang dari jumlahan dari kardinalitas AI iris AJ untuk I-nya besar sama dengan 1, kecil dari J, dan J-nya kecil sama dengan N besar dari I, nah, jumlahan dari kardinalitas irisan AI, iris AJ, iris AK untuk I besar sama dengan 1, kecil dari J, J besar dari I, kecil dari K, dan K besar dari J, kecil sama dengan N, dan seterusnya ditambah min 1 pangkat N plus 1 AI dari kardinalitas A1, iris A2, sampai iris AN.
Nah, jadi buktinya ini silahkan dipahami, nanti kita bahas lagi cara pembuktiannya, karena biasanya untuk pembuktian matematika memang dituliskan di buku hanya berapa baris, tapi sesungguhnya potretannya itu panjang sekali. Jadi ini untuk orang yang sudah paham akan menuliskannya sekecil ini, sependek ini, tapi bisa jadi sebelum dia menemukan bukti yang singkat, dia sudah mencari berlembar-lembar HVS yang sudah dicoret-coret gitu. Jadi silakan dipelajari dulu buktinya, nanti kita lanjutkan lagi. Di sini ada contoh-contohnya juga untuk 4 himpunan. 4 himpunan A1, A2 sampai A4. Jadi tugasnya adalah yang pertama kalian pahami ini, kemudian yang example 5 silakan coba kalau bisa dibuat ilustrasinya, dibuat ilustrasinya. Oke, selamat belajar. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih.